Berbahagia sekali kita berjumpa lagi di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini saya akan sampaikan bertemakan hidup selaras dengan rencana Tuhan untuk hidup kita. Jika kita memiliki seorang pemandu dalam suatu perjalanan, maka kita perlu berjalan seirama dan selaras dengan pemandu itu. Dalam hidup kekristenan, kita sangat beruntung oleh karena kita memiliki seorang pemandu yang menentukan irama bagi kita agar kita hidup selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan pemandu itu adalah Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 25 mengatakan bahwa kita harus hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Jika kita mengikuti Roh Kudus, itu artinya Roh Kuduslah yang dapat menentukan kecepatan irama kita dalam perjalanan yang kita tempuh. Kita tidak boleh tertinggal atau mendahului. Kita harus tetap seirama, selaras dengan Roh Kudus yang memimpin kita dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita selaras dengan Roh Kudus, Dia yang akan memberikan kepada kita kebijaksanaan dan kecerdasan untuk membantu kita dalam menjalani kehidupan kita. Dia yang membimbing kita, Dia yang menolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik ketika kita menghadapi berbagai-bagai persoalan dalam hidup ini. Amsal pasal 3 ayat 6 mengatakan, ketika kita mengakui Dia, Tuhan akan mengarahkan jalan kita dan membantu kita untuk meluruskannya ketika jalan kita mungkin sedang bengkok atau sedang tidak lurus. Maka ketika kita mengakui pimpinan Tuhan dalam hidup kita, Dialah yang dapat meluruskan jalan kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita benar-benar bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalani kehidupan kita selaras dengan rencana Tuhan? Ada 3 hal yang kita akan lakukan di dalam kita memulai sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan yang membimbing kita. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita biasakan diri kita untuk mendengar Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca dalam Alkitab. Mari kita biasakan setiap hari untuk memulai hidup di hari yang baru dengan membaca firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 3 mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita berbahagia ketika kita melakukan 3 hal yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu membaca, mendengarkan, dan menuruti firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan secara teratur, itu berarti kita mau mendengarkan Dia, bagaimana Dia memberikan tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu firman Tuhan juga mengatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Dari kita membaca firman Tuhanlah, maka kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan bagaimana kita mengetahui rencana Tuhan yang perlu kita jalankan. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa orang kalau mau hidup bahagia, maka ada hal-hal yang dia harus tinggalkan. Dia tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu merupakan suatu komunitas yang jahat yang harus kita jauhkan. Dan yang perlu kita lakukan ialah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menurutinya. Itulah yang menjadi sesuatu yang dapat menolong kita dalam menjalani kehidupan kekristenan kita untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, berdoa secara teratur. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 20 firman Tuhan berkata, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Tuhan menuntun kita biar kita selaras dengan rencana Tuhan. Maka kita perlu berdoa, dan di dalam doa itulah Tuhan juga memberikan kepada kita tuntunan untuk kita berdoa bagi orang lain, dan berdoa bagi para pemimpin-pemimpin, dan berdoa supaya Roh Kudus yang dapat membimbing kita, sehingga di dalam doa yang kita panjatkan selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan gagasan-gagasan tentang sesuatu yang mungkin muncul dalam pikiran kita, yang mengintimidasi kita, yang membuat kita tidak bisa berdoa. Doa itu kita berbicara kepada Tuhan, dan setelah kita berbicara kepada Tuhan, kita pun belajar untuk mendengar Dia. Entah kita mendengar Dia melalui firman yang tertulis dalam Alkitab, atau kita juga mendengar Dia melalui Roh Kudus yang memberikan kepada kita tuntunan-tuntunan khusus, melalui penyingkapan-penyingkapan khusus yang Tuhan ungkapkan kepada kita di dalam roh kita, di dalam hati nurani kita. Dengan demikian, kita akan terus berjalan dalam kehidupan kekristenan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika kita belajar untuk berbicara dengan Dia melalui doa dan mendengarkan Dia untuk mengarahkan jalan kehidupan kita. Yang ketiga, tetap bersama, berada di komunitas kita. Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Untuk kita tetap selaras dengan Roh Kudus, berarti kita harus putuskan untuk berada di antara para murid Kristus yang memiliki kesamaan visi, misi, sehati sepikir dengan kita. Dan cara terbaik untuk kita melakukan hal ini adalah dengan tetap konsisten berada dalam
komunitas kecil, komunitas umat kerajaan Kristus. Untuk kita belajar bagaimana satu dengan yang lain saling menopang, saling membantu di dalam pelayanan dan juga di dalam hal-hal tertentu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kita juga harus belajar untuk secara teratur menghadiri kebaktian-kebaktian yang berlangsung di gereja lokal kita. Bahkan yang lebih penting lagi, kalau kita juga mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kita sesuai dengan kasih karunia, talenta yang kita miliki, kita persembahkan itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Kita bisa menginjili dan membawa orang-orang baru untuk menjadi bagian dari keanggotaan gereja kita. Dengan jalan itu kita mengetahui bagaimana Tuhan menolong kita di dalam komunitas dan membawa orang lain juga untuk menjadi bagian dari komunitas umat kerajaan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan bagi kita masing-masing. Amin.